Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan keluarganya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Meskipun demikian, akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Di video kali ini kita akan membahas sebuah keadaan umat manusia di padang mahsyar. Sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kisah-kisah yang menarik lainnya. Ketika itu, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat, hingga keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar diiringi dengan 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Di hari itu, semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Abasa ayat 37. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Dari ayat ini, maka jelaslah bahwa pada hari itu semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka akan lupa terhadap saudara, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Tatkala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihi salam angkat tangan saat dimintai syafaat oleh orang-orang mukmin di padang mahsyar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menjadi satu-satunya Nabi yang mampu memenuhinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Sudah ditunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus. Ketika itu Allah menampakkan Firdaus kepada Rasulullah. Namun Rasulullah tidak tersenyum sedikit pun. Beliau lantas bertanya, "Ya Allah, di mana umatku?" Lantas Allah pun menjawab, "Mereka sedang di padang mahsyar." Rasulullah pun langsung keluar dari surga mencari umatnya. Begitu cintanya beliau terhadap umatnya, ketika berada di dalam surga pun beliau sempat keluar dan mencari umatnya untuk diberikan syafaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu beliau sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang pada hari itu sangatlah sibuk kesana kemari. Ketika beliau sampai di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, mana umatku, mana umatku. Dikumpulkanlah semua umatnya Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi bersujud kepada Allah dalam sujud yang sangat lama, hingga Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah, maka aku akan beri." Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang kau janjikan. Wahai Muhammad, mintalah apa yang engkau inginkan. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku yang sedang kehausan. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini adalah telaga Al-Kautsar. Berilah minum kepada umatmu." Maka ketika itu beliau memanggil umatnya untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu.
Betapa luar biasanya kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Betapa bahagianya beliau ketika beliau bertemu umatnya. Lalu beliau memberi minum umatnya sekali tegukan. Minuman itu tidak akan haus lagi selamanya. Setelah memberi minum untuk umatnya, Rasulullah SAW pun sujud kembali dengan sujud yang lama sekali sambil menangis di hadapan Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Bangun ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat." Kemudian Allah berkata, "Maka tunggulah di ujung sirat." Nabi Muhammad pun menunggu di ujung sirat sambil mengatakan, "Allahumma salim salim, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim." Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Maka yang amalnya banyak, ia akan berhasil melewati sirat. Ada juga yang lalu jatuh ke dalam neraka. Ketika beliau tahu umatnya masih banyak di dalam neraka, maka beliau pun langsung bersujud kembali di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma." Akhirnya Allah berkata, "Selamatkan mereka." Nabi pun langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka pun rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, lalu memeluk mereka dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah kembali ke hadapan Allah di bawah arsy-Nya. Nabi bersujud kembali yang lama. Dalam sujud lama itu, kemudian Nabi menangis. Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau menangis?" "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hatinya masih ada iman walau sekecil biji jagung." Maka keluarlah lagi sekian ribu, sekian juta dari umat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Nabi kembali lagi ke arsy-Nya Allah dan bersujud, "Ya Muhammad, bangkitlah, apa yang engkau inginkan?" "Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hatinya masih ada iman sekecil biji zarah." Lalu Allah berkata, "Aku izinkan." Kemudian Rasulullah SAW lari lagi ke neraka untuk menyelamatkan umatnya kembali. Kemudian Nabi pun bersujud kembali. Allah pun berkata, "Ya Muhammad, apalagi yang engkau minta? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayangmu yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah." Maka Allah berkata, "Aku izinkan." Nabi Muhammad kemudian lari lagi ke neraka untuk menyelamatkan umatnya dengan izin Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, perkenankanlah aku mencintaimu semampuku dengan segala kelemahan dan kekuranganku serta kelalaianku. Ya Allah, perkenankanlah aku menjadi hambamu yang mendapatkan syafaat dari kekasihmu Muhammad SAW. Semoga sahabat soleh beriman senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.